Pemirsa LTV Korean HICW Channel TV dimanapun saat ini Anda berada. Kita berjumpa kembali pada program berita Kerah Putih. KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Marsyah atau RM dan 2 orang lainnya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi dalam jabatan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Penetapan tersangka ini sebagai tindak lanjut OTT yang telah dilakukan oleh KPK terhadap 8 orang di Bengkulu Sabtu 23 November 2024 malam. Diduga pemerasan itu dilakukan oleh RM untuk memuluskan kepentingan di bidang pendanaan dirinya sebagai calon incumbent pada pemilihan Gubernur Bengkulu di Pilkada serentak yang akan berlangsung bulan November 2024 ini. Pemerasan itu dilakukan dengan modus dukungan atau donasi dari para kepala dan pimpinan OPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada bulan Juli 2024, RM menyampaikan bahwa dia membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024 ini. Lalu sekitar bulan September ke Oktober 2024, tersangka Isnan Fajri atau IF selaku Sekda Pemprov Bengkulu mengumpulkan seluruh ketua OPD dan kepala biro di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program Rohidin Marsyah yang mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Gubernur Bengkulu. Kemudian tersangka lainnya SF yang merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyerahkan uang sebanyak 200 juta kepada RM melalui tersangka Efriansyah atau EF yang merupakan ajudan Gubernur Bengkulu agar SF tidak dinonjolkan sebagai Kepala Dinas. Lalu seorang tersangka lainnya TS mengumpulkan uang sebanyak 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD, dan potongan tunjangan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, SD selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan uang sebanyak 2,9 miliar. Dia juga diminta oleh Rohidin Marsyah agar mencairkan honor pegawai tidak tetap atau PTT dan guru tidak tetap atau GTT seprovinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024 dengan jumlah honor 1 juta per orang. Di bulan Oktober 2024, FEP sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra menyerahkan setoran donasi masing-masing Satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EF sebanyak 1 miliar 400 juta rupiah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Alexander Marwata di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan Minggu 24 November 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pointers konferensi pers kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang untuk detail akan disampaikan oleh Bapak Alexander Marwata. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih teman-teman. Kami mohon maaf teman-teman menunggu terlalu lama ya karena banyak surat-surat yang harus ditandatangani dan dikoreksi. Saya akan menyampaikan kegiatan menyangkut penangkapan terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Perkara ini sudah dilakukan ekspos tadi sore setelah para terduga pelaku datang ke KPK, dan dalam ekspos tersebut dihadiri oleh 3 pimpinan, saya, Pak Nawawi, dan Pak Tanak. Dan berdasarkan kecukupan alat bukti, kami sepakat untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Jadi Pak Tanak juga setuju, artinya beliau juga tidak keberatan dengan adanya kegiatan-kegiatan penangkapan seperti ini. Jadi jangan ditanyakan lagi besok kalau ada Pak Tanak itu kan. Nah, dari rangkaian penyelidikan, ini perkara ini dimulai penyelidikan dari bulan Mei. Jadi sudah lama sebetulnya. Jadi proses penangkapan ini bukan tiba-tiba seketika tetapi didahului dengan proses penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat atas adanya mobilisasi terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblosan. Nah, selanjutnya dari rangkaian
penyelidikan dan berdasarkan keterangan pihak-pihak dan informasi, KPK mendapatkan informasi pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 November 2024, terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan Gubernur Bengkulu dan saudara IF selaku Sekretaris Provinsi Daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku Gubernur Bengkulu. Selanjutnya sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, KPK bergerak menuju Bengkulu. Pada tanggal 23 November 2024 sekitar pukul 7, tim mengamankan beberapa pihak, yaitu saudara SR selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu. Ini diamankan di rumahnya ya, sekitar pukul 7. Kemudian SF, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga di rumahnya sekitar pukul 7.30. SD, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di daerah Bengkulu, sekitar pukul 8.30. FEP, Kepala Biro Kepemerintahan dan Kesra Provinsi Bengkulu, ini juga di rumahnya sekitar pukul 8.30. IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 16. Kemudian TS, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Bengkulu, di rumahnya sekitar pukul 19.30. RM, ini Gubernur Bengkulu di Serangai, Bengkulu Utara, sekitar pukul 20.30. Dan EF, alias AC, Ajudan Gubernur Bengkulu di Bandara Fatmawati, Bengkulu. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah uang dan barang bukti di berbagai tempat, yaitu catatan penerimaan dan penyaluran uang sejumlah 32,5 juta rupiah, 32.550.000 rupiah pada mobil SD. Kemudian catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah 120 juta rupiah pada rumah saudara FEP. Kemudian uang tunai sejumlah 370 juta pada mobil saudara RM, serta catatan penerimaan dan penyaluran uang tunai sejumlah total sekitar 6,5 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura pada rumah dan mobil saudara EF. Sehingga total uang yang diamankan pada kegiatan penangkapan ini adalah sejumlah sekitar 7 miliar rupiah dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi tindak pidana korupsi sebagai berikut. Pada bulan Juli tahun 2024, saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan gubernur Bengkulu pada Pilkada serentak bulan November 2024. Selanjutnya pada sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2024, saudara IF mengumpulkan seluruh ketua OPD dan Kepala Biro di lingkup Pemda Provinsi Bengkulu dengan arahan untuk mendukung program saudara RM yang mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur Bengkulu. Saudara SF menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada saudara RM melalui saudara EP dengan maksud agar saudara SF tidak dinonjobkan sebagai kepala dinas. Saudara TS mengumpulkan uang sejumlah 500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, alat tulis kantor, potongan SPPD, surat perintah perjalanan dinas, dan potongan tunjangan pegawai. Terkait hal tersebut, saudara RM pernah mengingatkan saudara TS, apabila saudara RM tidak terpilih lagi menjadi gubernur, maka saudara TS akan diganti. Saudara SD mengumpulkan uang sejumlah 2,9 miliar. Saudara SD juga diminta saudara RM untuk mencairkan honor PTT pegawai tidak tetap dan
GTT Guru Tidak Tetap se-Provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November tahun 2024. Jumlah honor per orang adalah 1 juta. Kemudian pada bulan Oktober 2024, Saudara FEP menyerahkan setoran donasi dari masing-masing Satker di dalam tim pemenangan Kota Bengkulu kepada RM melalui EP sejumlah Rp1.405.000.000. Kemudian selanjutnya para pihak tersebut dibawa ke Jakarta. Tadi sudah dibawa ke Jakarta dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada para pelaku terduga korupsi. Atas fakta peristiwa tersebut, kemudian KPK telah menemukan adanya permulaan bukti yang cukup dan menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK selanjutnya menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu RM, Gubernur Bengkulu, IF, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan EP atau AC, ini Ajudan Gubernur Bengkulu. Atas perbuatannya, para tersangka disangka telah melanggar ketentuan pada pasal 12 huruf E dan pasal 12 huruf E ini pasal pemerasan dan pasal 12 B besar gratifikasi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah dirubah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga pasal 5 KUHP. KPK selanjutnya akan melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 24 November tahun 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2024. Penahanan dilakukan di rutan cabang KPK. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Saat OTT, KPK menyita sejumlah uang, dokumen, dan bukti elektronik. OTT KPK ini sempat mendapatkan perhatian publik karena saat membawa Gubernur Bengkulu ke Jakarta, rombongan kendaraan yang digunakan oleh tim KPK sempat dihalangi oleh sejumlah orang yang diduga merupakan pendukung Rohidin Mersyah dalam kontestasi pemilihan gubernur di Bengkulu. Dukung Eli Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.